Shalom. Shalom. Ada sukacita kok. Amin. Hari ini kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita memperingati secara khusus tentang kenaikan Yesus ke sorga. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Dan sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia telah dikerjakan dengan baik, taat, dan setia sampai mati, Yesus naik ke surga, pergi ke Bapa untuk Dia menyatakan suatu pekerjaan yang luar biasa Dia sudah buat di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kenaikan Kristus bukan di hari Minggu. Tapi saya cuma mau bilang, ketika hari Kamis ini kenaikan Yesus, saya bersyukur kalau gereja itu penuh. Tapi kalau gereja itu tidak penuh, itu sama saja kita menganggap diri kita pengikut Kristus. Kenapa saya mau bilang seperti itu, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih? Karena saat ini ketika Yesus naik ke sorga, Dia pergi ke Bapa di sorga, Dia menyatakan segala apa yang kita sudah berbuat, apa yang Dia perbuat dalam kuasa maut memenangkan Bapak, Mama, saudara dan saya. Dan di sana Dia akan memberi tempat bagi kita. Amin kok. Amin. Nah kalau begitu, saya bersyukur Narwastu gereja penuh. Tapi saya tidak tahu di tempat lain, karena perjalanan saya dari Kupang sampai di sini tadi jalan sunyi-sunyi saja. Saya tidak tahu jemaat di gereja kok, atau pergi shopping kok, atau pergi Padang kok, di pantai. Mudah-mudahan mereka shopping, Tuhan sertai. Amin toh? Amin. Tapi kalau sonde, dia punya resiko. Terkait kenaikan Yesus ke surga, Lukas memberikan 3 catatan penting tentang kepastian Yesus berikan bagi murid-muridnya. Pertama, kepastian tentang pemulihan Israel. Tadi pembacaan kita ayat 6. Saat itu Israel ada dalam derita yang hebat karena dijajah oleh Roma. Para murid berharap kepada Yesus untuk mendirikan kerajaan bagi Israel, dan Yesus harus jadi raja. Lalu mereka akan dapat suatu jabatan penting, memerintah bersama Yesus dan bebas dari penderitaan. Para murid Yesus begitu tegas. Kerajaan Allah itu telah diwujudkan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang mengalahkan kuasa maut. Misi ini telah diselesaikan. Dan kini harus kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah dikerjakan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus tidak begitu enak, tidak begitu sejuk ketika Dia ada di dalam dunia ini. Kita belajar mulai dari sekolah minggu sampai sekarang bagaimana waktu Dia ada di dunia ini sampai pada kematiannya. Yang kedua, kepastian tentang penggenapan janji Allah, yakni pencurahan Roh Kudus. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus diutus Allah Bapa di dunia ini.
tanpa kenaikan tidak ada Pentakosta. Amin. Kan orang kalau naik pasti mesti turun toh. Dia bukan kayak Tuhan Yesus, kalau dia naik terus dan turun. Kita naik rumah yang bertingkat, kita naik bis, kita naik apa saja, pasti kita harus turun. Tapi Tuhan Yesus lain. Dia naik ke sorga, dia membawa segala apa yang telah dia lakukan dalam dunia ini untuk menyatakan apa yang dia lakukan selama di dunia ini. Dan sesudah itu dia akan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk kehidupan kita hari demi hari ada dengan dia yang disebut Pentakosta. Tanpa Roh Kudus gereja tidak ada. Oleh karena Roh Kudus gereja ada dan gereja dapat melayani di tengah-tengah dunia. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Para murid akan melanjutkan misi Kristus di dunia ini dengan kekuatan bersumber dari Allah, yakni Roh Kudus. Saya kira semua manusia yang ada dalam dunia ini kalau bekerja tanpa Roh Kudus, dia pasti tidak mampu. Orang bekerja dengan baik, orang melakukan segala hal dengan baik, itu berarti Roh Kudus ada dengan dia. Tapi kalau orang bekerja dalam kejahatan, suka membuat sesat orang-orang sekitarnya, manusia yang iri hati di sekitarnya, kira-kira roh apa itu Bapak Mama Saudara sekalian? Roh Kudus kok atau roh kuda? Pasti roh kuda ya, karena kejahatan. Roh Kudus yang ada pada diri kita adalah yang membawa segala sesuatu yang baik, melakukan segala sesuatu yang baik, bukan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang sering saya bilang, lupung roh kuda, ponar sana sini, bikin susah orang tua, segala sesuatu. Untuk itu Bapak-Bapak, saudara-saudara terkasih, Yesus minta para murid menantikan di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Roh Kudus akan memberikan para murid suatu daya kekuatan semangat untuk menjadi saksi Kristus, mulai Yerusalem hingga ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bayangkan itu Bapak-Bapak. Murid-murid disuruh mengabarkan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Nah, kira-kira ketong yang diberikan kesempatan mewartakan kebenaran firman sampai di mana? Apakah waktu kita jalan, apakah waktu kita berdiri, apakah waktu kita duduk, kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, atau lebih penting dunia Tuhan? Veronica Armstrong sekarang viral ya. Bukan bercerita tentang kebenaran firman, tapi bercerita tentang Veronica. Padahal kalau kau mencoba hayati, itu satu percakapan cerita, bukan suatu lagu. Itu cerita. Ceritanya orang Timur di Malaka ya. Itu yang mencipta itu orang Malaka. Kemarin saya nonton Pagi-Pagi Amir, dia sudah ada di Pagi-Pagi Amir. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudara terkasih, teguran malaikat pada ayat yang ke-11, ingatlah para murid agar mereka memperhatikan dunia ini sebagai medan layang di mana mereka menjadi duta Kristus
menjadi saksi di dalam dunia ini. Jadi kita disuruh, sama seperti saya sudah emerita, jadi saya memberitakan firman sampai ujung bumi. Amin toh? Amin. Karena saya tidak di gereja lagi, saya bukan KMJ lagi, saya bebas. Siapa minta, oke siap, asal masih kuat. Jangan kau pindah mimbar atau sakit-sakit. Kita mewartakan firman Tuhan, banyak orang ketemu harus fit, ketemu harus semangat, ketemu harus sakit. Kalau ketemu tidak sehat, susah. Di akhirnya jemaat bilang, ini pendeta datang mau ketemu mengantuk. Ya sebegitu toh Bapak mau. Tapi saya mau khotbah ini 2 jam supaya tidak ada pikiran mau pergi di pantai mana. Hati-hati di pantai karena Tuhan Yesus naik ke surga dilihat di bawah. Jangan sampai ada Tuhan Yesus turun di pantai itu. Ketiga, kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus naik ke surga, itu pasti akan datang kembali. Kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu disampaikan oleh malaikat. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Hari di mana Yesus akan datang kembali itu disebut akhir zaman. Tugas para murid adalah setia jalankan misi tentang Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan sambil menanti kedatangan Yesus. Lalu apa panggilan kita untuk memaknai Yesus naik ke surga bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia? Saya kalau berkhotbah selalu ada kaitan dengan pasti kedatangan Yesus yang kedua kali yang disebut Maranatha ya. Tapi saya mau tanya, sudahkah Bapak Mama siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Para presbiter, pelayan Tuhan, siapkah belum? Saya pimpin di kota Kupang, seputar kota Kupang, saya coba tanya, angkat tangan siapa yang siap mati. Soalnya ada yang angkat tangan, berarti masih takut apa? Kematian adalah keuntungan. Nah, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ketompong onar terlalu banyak dalam dunia, jelas masuk neraka. Sampai Yerusalem baru. Karena itu bersiap-siap. Dunia sudah semakin tua. Firman Tuhan tidak menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang di akhir tahun kau, di pertengahan tahun kau, tidak. Supaya apa? Supaya manusia di dalam dunia ini dia mempersiapkan benar-benar kehidupannya layak di hadapan Tuhan. Dia datang nanti pada hari yang kedua, dia tidak bilang lupung oto berapa, lupung tanah berapa, lupung sapi babi itu berapa banyak. Sertanya lupung anak berapa, tapi hanya bertanya apa yang kau buat dalam dunia ini. Ketong mau bilang apa? Kayak ketong yang tukang baona, suka mulugram. Kan sekarang soal ada telegram. Mama itu mulugram paling cepat. Rumah tangga rusak itu karena mulugram. Dia belajar seperti
masih mau lihat. Hati-hati Bapak Mama. Untuk kita semua. Karena saya bilang tadi Tuhan Yesus datang, dia bagaikan misteri. Kematian demikian juga tahu. Tidak ada yang tahu. Sebentar keluar gereja saya selesai. Saya dalam keadaan duduk saya selesai. Itu semua misteri. Tapi dengan kemisterian yang akan terjadi pada diri kita, Bapak, Mama, Saudara, dan saya, bersiap untuk menerima kemisterian itu. Kalau masih sakit-sakit, saudara, apa-apa, hamba Tuhan banyak datang berdoa, keluarga ada datang berdoa, tapi penyelamatan diri kita sendiri, bukan para hamba Tuhan. Diri kita, orang Timur bilang naketi, introspeksi diri. Jangan ketong sudah punya jabatan, ketong muka sama seperti itu visu fasuda mama. Saya suka nonton orang sombong seperti itu. Saya pernah lihat tanah. Dia jalan itu mata di atas terus. Itu keangkuhan manusia. Sehingga kecemasan bangsa India pusing. Karena lihat karakter-karakter orang yang sombong. Oleh karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih, esensi atau makna Yesus naik ke sorga dalam kehidupan orang percaya, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Ada 3 hal. Yang pertama, makna Yesus naik ke sorga, bukti bahwa sorga itu benar-benar ada. Jadi kita harus yakin bahwa sorga, neraka itu ada. Sorga bukan cerita dongeng, tapi kebenaran Injil sebagai sabda Allah. Kapan Yesus datang kembali untuk membawa kita ke sorga, kita tidak tahu. Tapi yang kita percaya adalah Yesus yang naik ke sorga itu pasti akan datang kembali. Menurut ilmu pengetahuan, usia bumi diperkirakan sekitar 4,54 miliar tahun. Menurut Alkitab, kurang lebih 6.000 sampai 10 tahun. 10.000 tahun. Sejak Adam diciptakan hingga Yesus Kristus. Dari Adam ke Abraham 2000 tahun. Dari Abraham ke Yesus 2000 tahun. Dari Yesus hingga kini 2000 tahun pula. Itu. Mungkin ada di antara kita yang sudah hidup dengan usia 60 tahun sampai 80 tahun. Berulang kali dengan khotbah Yesus naik ke sorga, tapi datang kembali dia belum tahu kapan. Amin. Amin. Tapi 60 tahun, 80 tahun usia kita, berita tentang kedatangan Yesus tak kunjung digenapi, lalu mulai ragu dan bertanya, jangan sampai pura-pura untuk ketemu. Bilang Tuhan Yesus mau datang. Jangan-jangan sorga tidak ada dan itu berita hoax. Ada yang begitu kok. Ada yang punya pikiran yang sampai son ada sorga lagi, son ada Yerusalem lagi. Tapi kalau ada yang meninggal kasih naik status. Selamat jalan saudaraku, jalan dengan damai sampai ke Yerusalem baru. Saya mau tanya, siapa yang susah sampai Yerusalem baru? Kita kasih naik status tapi kita belum
pernah sampai Yerusalem baru. Kita kasih naik status, Bapak Mama supir jauh bertemu dengan anak-anak di sana. Doa ketau yang masih hidup itu bodoh. Masa orang mati doa ketau yang hidup ini? Benar kesoalnya Bapak? Kalau begitu, kalau mati di peti taruh HP supaya mati dia miss call. Sehat kok. Kadang-kadang kita kesini status ini ngawur saja kita. Orang yang sudah mati kita lihat dia kaku, tidak berdaya. Tapi kita kesini postingan, doa kami supaya kami selamat. Pusing saya. Di mana dia iman? Dia percaya kepada yang mati, kok dia percaya kepada Yesus? Jadi Bapak Mama, anak muda, saudara kalau biasa kasih naik, stop sudah. Yang kasih naik status yang tidak masuk akal. Saya lihat di FB ini terlalu banyak yang mati-mati. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan dia punya catatan-catatan yang berbeda-beda. Ya memang Yerusalem baru itu janji Tuhan di firman Tuhan. Bahwa ketika engkau mengalami kematian, engkau ada bersama Bapa dan akan ada di Yerusalem baru. Itu memang ada. Tapi jangan kata bikin kayak kata sudah di sana. Ya orang yang naik pergi ke Israel, dia sudah lihat itu Yerusalem. Ya anak pendeta ya, yang naik ke Israel, yang pergi pesiar di Israel, dia sudah dapat lihat Tuhan Yesus pun tempat lahir, hidup dan sesuai firman Tuhan bilang. Tapi waktu naik ke Israel, para pendeta dan semua jemaat yang mengikuti ke sana, sudah dapat lihat yang mati ada di Yerusalem, toh? Betul keson. Mau pergi di sana, Iran kebas. Jadi belajar dari firman Tuhan saja. Mesias lahir di Bethlehem sebagaimana yang dikatakan Mika 5 ayat 1. Sampai 500 tahun sebelum Yesus lahir, suatu tunas akan keluar tunggul Yesaya. Nubuat Yesaya ini 700 tahun. Ini sudah dijanjikan Tuhan pasti digenapi meski tentang rentang waktu masih panjang. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudara terkasih, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita membawakan visi dan misi kita. Bukan para murid-murid, tetapi kita semua. Bagaimana kita memonitor, bagaimana kita bisa dapat berbincang dalam kehidupan rumah tangga kita yang limitnya kecil. Dalam keadaan yang kecil, berarti kita juga sudah bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan keluar. Tapi kalau kita tidak pernah mewartakan firman Tuhan dalam rumah tangga kita, sudah jelas sampai di luar tidak mungkin kita bisa bercerita tentang kebenaran Tuhan. Yang kedua, kenaikan Yesus menjadi tanda misi pewartaan telah dialihkan dari Yesus kepada murid dan Bapak Mama saudara dan saya. Yohanes Calvin berkata bahwa kenaikan Yesus di sorga merupakan akhir karya Kristus di bumi dan sekaligus permulaan sejarah pelayanan atau kesaksian. Gereja atau orang-orang percaya harus berlangsung visi dan misinya Kristus untuk datang kembali pada dunia ini, mewartakan sesuai dengan firman Tuhan. Sambil tunggu Yesus datang, kerjakan tugasmu, kabarkan tentang Yesus, buat dunia ini kenal dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Penyelamat, hidup yang akan datang, bersaksi tentang Yesus
Suatu penyelamatan bukan tugas yang sangat ringan, tapi cukup berat. Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus memastikan ujung akhir hidup kita. Menyediakan tempat bagi saudara yang percaya kepadanya. Tetapi jangan membawa saudara kita menuju perjalanan yang tersesat. Tahu kalau jalan di Amarasi itu, Amarasi Barat yang di Espada, Amarasi Barat. Ketong lihat ketong saudara-saudara di sana tuh beda jauh dengan ketong. Saya pikir bugis-bugis dong, bibi-bibi dong, tapi ketika dia balik sirpi nampon. Itu kan imannya masih kecil. Karena dunia bukan karena Kristus. Takut di dalam dunia, takut di dalam kehidupan bisa meninggalkan Kristus. Cari suatu kebenaran. Firman Tuhan sudah bilang, jika engkau menyangkal aku, maka aku menyangkal engkau di hadapan Bapa, dan Bapa tidak mengenal engkau. Amin. Amin. Wahai sekali. Kenapa iman kita sangat kerdil? Ketong hanya hidup tentang dunia. Sampai mati juga, sonto mati karena ingat barang dunia. Saya pernah di satu jemaat, saya seorang jemaat. Ini bapak tua susah sakit. Dia panggil kami pendeta sudah pergi. Saya tanya, Bapak pikiran apa di rumah tangga atau di mana saja sampai sakit ini selalu menangis? Mama, saya menangis karena saya bawa anak masih kecil-kecil. Saya menangis karena istri saya ibu rumah tangga. Saya menangis karena lahan saya tidak bisa garap lagi, dan lain sebagainya. Saya pikir dia bilang dia menangis karena dia melakukan banyak kesalahan, tapi dia menangis karena sakit. Dia takut mengkostingkan barang dunia. Anak masih kecil, benar, anak masih kecil. Tapi kenapa tidak pernah datang kepada Tuhan? Tapi kenapa nanti sakit baru menangis? Jangan. Tuhan mengambil ketong dalam dunia ini, dia sudah dapat dia. Lu ada masih kecil, kok lu orang kaya, kok lu apa? Tidak. Tuhan mungkin suposa lihat ketong hidup di dunia, karena tidak ada kesediaan ketong. Daripada ketong bikin dosa, anak semakin besar, ajar anak ini salah, Tuhan bilang selesai. Karena itu kematian bagi orang percaya adalah keuntungan, tapi orang yang takut mati adalah serang. Saya waktu pulang di Makassar, saya punya tetangga, dia pun suami meninggal, sudah kubur. Malam dia semua pulang. Saya bilang, kenapa lu semua pulang? Pastikan kita di kuburan. Jangan dia tidur sendiri. Bertobatlah kau. Orang yang sudah mati
jaga karena mungkin ketong setia kayak kucing rasa coklat. Sampai-sampai dia sumati ketong jaga di kubur juga. Karena kesian dia tidur sendiri. Yang masuk di lubang tanah itu adalah tubuh kita yang dibentuk dari tanah. Dia kembali, tapi jiwa sudah terangkat. Naik bagi sang punya nafas kehidupan. Dia sudah dapat amal manusia. Jadi jangan ketong terlalu terhipnotis dengan kedukaan, dengan kepercayaan di kubur-kubur di sana. Di Narwas itu sudah ada kok Bapak Mama, sudah ada ya. Tapi kalau ada bertobat, ketong jangan disogok-sogok orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati dia punya kehidupan bersama Tuhan Allah, bukan dengan manusia hidup. Cuma yang kalau mau dengan manusia hidup yaitu yang suka bikin suami orang. Ketong mengerti tentang suami Bapak Mama. Ini hari etnis Timur pasti tahu kan? Kalau sakit panggil hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan bilang yang bikin yang di sebelah rumah. Bapak Mama waktu saya vikaris di Rote, Bapak Mama berani hamba Tuhan bilang bisa baru besok dia mati. Orang Rote kalau bilang bunuh nah. Beda dengan kata orang Timur. Katong bilang katong bunuh, katong pegang parang, katong gak mata. Tapi orang Rote dia potong. Saya itu hari saya vikaris di T. Rote berat gaya. Sehingga suami-suami yang di Rote sebanyak pulang ke Kupang Bapak Mama. Makanya kita di Kupang ini ketong banyak kena suami. Karena suami di Rote sepulang datang Kupang. Dong tak mati. Karena apa? Ketong hanya berpikir tentang dunia. Ketong berpikir tentang keiri hatian kita. Bisa lihat orang sedikit bahagia. Itu kita punya jelek hidup dalam dunia ini. Di sebelah rumah lantai 2, datang pusing. Katong mau juga lantai 2, lantai 1 belum selesai. Mau naik lantai 2. Orang beli motor bagus, pitanya dia cash kok dia kredit. Itu manusia kerja begitu, iri hati. Karena itu kerja, belajar kerja, ada penghasilan. Tuhan bilang jika keringatmu jatuh ke tanah maka engkau akan menuai dengan sorak-sorak. Amin. Amin. Tapi kalau ketong karena kerja tiba-tiba motor baru masuk ke rumah, saya cek polisi pasti ini. Jadi hati-hati, jangan membawa kita punya kedagingan melebihi kehendak Tuhan, karena sangat menakutkan bagi kehidupan kita di sorga. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudara terkasih, ayat 11 tadi katakan memandang ke sorga dan ke bumi. Mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Teguran malaikat Tuhan para murid ini kayak sesuatu makna. Tugas gereja meliputi membangun pengharapan keselamatan manusia secara bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Mama, ayat yang ke-11 di sini saya tekankan yang pertama, tugas membangun suatu pengharapan keselamatan yang bersifat vertikalistik, artinya dia bersamaan dengan Kristus. Iman yang membuat gereja mengalami krisis
dengan suatu cerita keprihatinan sosial yang kompleks. Gereja berhadapan dengan realita kemiskinan dan dampak ikatannya, yaitu gizi buruk dengan stunting. Betul tak? Ini yang ada pada sekeliling kita. Ada persoalan ekologis, ada persoalan perdagangan manusia atau human trafficking, ada pelecehan dan kekerasan seksual. Karena itu, maraknya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri dan anak, judi online, pelacuran anak, remaja dan mahasiswa, dan melibatkan oknum aparat keamanan, maraknya pandemi HIV/AIDS. Karena kita hidup dalam dunia ini, ketika Kristus naik ke surga, kita lupa ada satu pesan yang tadi saya khotbah dari awal. Melakukan visi misi Tuhan Yesus untuk di tengah dunia, bukan membuat porak-poranda, bukan membinasakan konteks kehidupan kita di mana kita berada. Berbagai cerita keprihatinan sosial sebagaimana dikedepankan tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar memandang ke langit. Karena itu Tuhan tadi bilang, mengapakah kamu berdiri memandang ke langit, tapi memandanglah ke bumi, di mana kamu akan berkarya di sini. Tanpa gereja, maka sia-sia visi misi kita dalam dunia ini. Di tengah hiruk pikuk kekejaman dunia saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, kita belajar memahami tentang kehidupan yang ada. Beberapa bulan yang lalu saya dapat informasi dari teman-teman pendeta di Kota Kupang bahwa sekarang HIV/AIDS ini ada mencekam anak-anak kita, anak-anak sekolah. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa terjadi demikian. Ternyata ketika pendataan, anak-anak kita ini pengaruh teknologi. Mereka lihat, mereka baca, dan mereka mempraktekkan. Jadi Bapak Mama, mari kita lihat ketemu anak-anak remaja, anak-anak SMA, mahasiswa. Jangan pikir dong sudah dewasa, dong sudah bisa tegur, katong harus duduk. Itu namanya saing, itu namanya pergumulan. Kalau katong santai tanpa memperhatikan mereka, maka pasti kesia-siaan kehidupan rumah tangga kita akan rusak. Karena apa kita membiarkan mereka? Contoh saja tuh yang tadi saya bilang di awal khotbah saya, Veronica ini, saya belum lihat pendeta yang menyanyi Veronica. Yang lain saya sudah lihat artis itu begitu. Dong berbalas-balasan, bikin TikTok itu. Coba dong menyanyi bilang, Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang mau dibuat? Tapi ya itulah perkembangan dunia ini. KDRT juga. Jangan pikir Tuhan Yesus naik ke surga, ketemu Pak Poko, ketemu bini Tuhan Yesus sendiri, atau bini Pak Poko suami. Dulu ada film nostalgia itu suami takut istri, ya. Saya tahu kalau suami takut istri itu, maka kepala keluarga ada di mana? Atau sebaliknya. Kita membentuk rumah tangga bukan menjadi satu pertarungan tinju,
Kita membangun rumah tangga anak-anak, suami, bukan membangun satu statement kekuatan. Tapi bagaimana kita membangun rumah tangga kita menjadi keesaan damai sejahtera yang akan diberkati oleh Tuhan. Tapi saya pasti yakin di Narwastu ini soal ada suami pukul istri atau istri pukul suami, ya. Betul kok, Mama Pendeta? Sana ada ya? Sana ada, puji Tuhan. Tapi kalau ada jampi di jembatan Liliba, itu bukan satu keputusan. Saya kemarin dengar ada satu perempuan ditemukan di bawah jembatan Liliba. Tapi dia punya cedera, tidak tahu dia terbang dari atas kok, tapi dia mati di bawah. Dan sampai dia terbang malam-malam, jadi lalu lintas tidak ada. Kaget pagi baru temukan seorang ibu di bawah jembatan Liliba, sudah tidak bernyawa lagi. Jembatan Liliba ini saya berpikir ini sudah dibuat bagus sebagai pancaran kota yang indah. Ternyata dibuat jembatan Liliba adalah tempat keputusan terakhir. Dulu waktu saya masuk di kosan Liliba, itu RSS Liliba, ada seorang pria, dia baru turun dari pesawat, dia dengar pacarnya sudah menikah. Dia lompat tapi dia tak hinggap di cabang pohon. Dia mati. Maka diselamatkan, dia naik di atas, dia ke Bapak datang papokotan. Itu namanya mau bunuh diri tapi takut mati, ya. Kalau mau bunuh diri berdiri di tengah-tengah jembatan, kalau lompat turun sudah. Tidak ada dahan yang menangkis. Tapi kalau lompat di pinggir, ya sudah jelas ada pohon besar di sini. Jadi itu, kita fleksibel bercanda, tapi memaknai yang benar. Karena kematian ini hanya kedaulatan Tuhan mencabut jiwa kita dalam dunia ini, bukan keputusan kita. Karena kalau keputusan kita, sisa komitmen dia dengan Tuhan. Dia masuk surga atau dia masuk neraka. Secara fisik, medis, kalau kita bunuh diri, jantung sejelas mati. Tikam pada jantung mati. Minum baygon banyak-banyak mati. Tidak mabuk toh, dia langsung mati. Apalagi runduk, obat runduk itu coba. Rumput saja mati, apalagi ketong manusia. Tapi kalau ketong makan tolakan, tidak mati. Betul toh Bapak Mama? Saya juga heran. Tolakan pakai cuka begitu banyak sampai putih juga. Bapak dong makan aman. Mudah-mudahan ketemu hati di dalam sama putih. Ya, kalau putih berarti bad boy itu. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, teguran malaikat Tuhan bagi para murid, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Teguran ini juga dialamatkan kepada Bapak Mama, saudara dan saya. Orang percaya masa kini dan masa lalu, ingat tugas orang Kristen atau gereja masa kini. Jangan hanya memandang ke surga, tapi juga memandang ke bumi. Kita melakukan supaya Kristus memberikan tempat yang terbaik Bapak Mama, saudara dan saya. Amin.